bersyukur kita berkontribusi bersama-sama dalam kegerakan yang memotivasi semua pertumbuhan iman yang terjadi di Indonesia. Dan dalam hal ini, waktu Short Indonesia mempresentasikan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan bagaimana ini berawal sehingga ada anak-anak Tuhan yang menangkap isi hati Tuhan, menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, itulah yang South Indonesia akan sampaikan kurang lebih dalam 30 menit waktu yang diberikan. Nah, dengan satu tema yang menarik ialah strengthen what remain, ya. Kuatkan apa yang masih tinggal dan hampir mati. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di sini, kan begitu pertanyaannya. Siapa yang masih tinggal, siapa yang masih mati gitu ya. Semangat ini awalnya dimiliki dan diteruskan secara berkelanjutan sampai saat ini oleh seorang anak Tuhan yang dikenal dengan Brother Andrew. Dia berasal dari Belanda. Kemudian Brother Andrew ini masuk satu institusi militer kurang lebih sekitar tahun 1950-an. Kemudian 2 tahun setelah beliau mengikuti pendidikan militer dan diutus ke lapangan, beliau mengalami kecelakaan. Beliau ditembak, kemudian kakinya pincang dan dirawat. Dalam proses itulah beliau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana beliau dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, menceritakan tentang Injil sampai yang awalnya dia hanya sebuah agama menjadi seorang Kristen, sampai dia meyakini bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan penyelamat bagi dirinya. Itu cikal bakal pertama kali beliau melihat hati Tuhan, menangkap hati Tuhan. Ya, dalam perjalanan yang demikian, setelah di militer beliau diizinkan pulang 2 tahun kemudian, dan dia bergumul bagaimana menghidupi panggilan sebagai seorang yang sudah mengenal Tuhan, sebagai seorang yang sudah percaya menuhankan Kristus di dalam dirinya. Beliau bergumul mengikuti semua kegiatan-kegiatan ibadah, mengikuti KKR, sampai suatu waktu beliau menghadiri pertemuan KKR yang diadakan oleh Arne Donker di Belanda. Ya. Dalam perjumpaannya itu beliau berdoa melihat dan meminta peneguhan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau memakai saya sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang ada, berikan keteguhan, berikan keyakinan. Dan itulah apa yang di awal tadi yang saya sampaikan, kuatkanlah apa yang masih tinggal dan hampir mati. Ya. Ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua. Saya akan menampilkan satu video yang menggambarkan bagaimana perjalanan semangat ini sampai ada di Indonesia. Ya. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. In 1955, when Brother Andrew, a newly committed Christian, began smuggling Bibles into Eastern Europe, Brother Andrew believed that everyone should have the freedom to know Jesus, no matter where they lived. And I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was burning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Since Brother Andrew's first trip behind the Iron Curtain, expanded to work in over 60 countries around the world, providing Bibles, training, prayer, and support for the persecuted church worldwide. Over the years, we have had many milestones, big and small, and all of them have shown God's hand at work. In 1981, we successfully delivered 1 million Bibles to a secluded harbor in China. In 1989, we sent 1 million New Testaments into Russia.
In more recent years, we've helped thousands of Christians displaced by the conflict in both Syria and Iraq through prayer and advocacy campaigns. And today, as many Christians in this region return to their cities and villages, we are restoring hope by rebuilding homes, churches, and communities. We also work to strengthen believers in northern Nigeria, where the Islamic extremist group Boko Haram has been attacking churches. And in the summer of 2017, we provided 9,000 families with food survival kits during the famine. Our work in these and many other nations continues to this day. There are over 215 million Christians who are persecuted, harassed, and even killed for their faith in Jesus. That's 1 in 12 Christians. This is a daily reality for our brothers and sisters around the world. Continues to serve God's persecuted church in the most difficult places on earth. We stand on the front lines for those who suffer for their faith, helping to strengthen the church around the world. Each year, we deliver over 2.5 million Bibles and Christian literature, serve over 450,000 Christians in need, train over 870,000 believers, and share the stories of the persecuted church so that the kingdom of God can be furthered in the most difficult and resistant places for the gospel. I think we in the West, this is personal confession, I think we are cowards. We want a personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts, and courage, and strong convictions, and don't count our life dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do. We connect you to your persecuted family so you can stand with them as one church. Ya, semangat itu yang ditangkap dan dihidupi sampai saat ini dengan sebuah visi yang belum pudar dan akan terus dilakukan oleh Satu Lentera Indonesia. Ya, menguatkan tubuh Kristus dan memperlengkapi mereka agar dapat bertahan di dalam iman karena Yesus Kristus. Dan bertahan teguh menghadapi tekanan aniaya karena nama Tuhan. Ini kita lihat dengan kita hidupi semangat ini, makanya tadi ada beberapa teman-teman, terima kasih sudah berkontribusi, sudah ikut mengambil bagian dalam Satu Lentera Indonesia, mengikuti webinar-webinar yang sudah diadakan kurang lebih sejak masa pandemi. Dengan semangat ini menguatkan, memperlengkapi dengan visi ini, kami rindu bahwa semakin banyak anak Tuhan dikuatkan ketika menghadapi, mengalami tekanan, baik dari lingkungan, baik dari keluarga, baik dari segala lini dalam kehidupan mereka. Semangat inilah yang dibawa, yang dicikal bakali awalnya oleh Brother Andrew. Ya, ada misi yang kami lakukan, ada tugas-tugas yang kami kerjakan, ada tindak lanjut dari visi yang Tuhan berikan yang ditangkap dan kami hidupi, kami emban sampai saat ini. Ya. Menyediakan, mengirimkan Alkitab, ya, materi-materi pelatihan dan beberapa literatur lainnya kepada Indonesia khususnya. Kemudian melatih, mendorong tubuh Kristus di daerah-daerah yang terancam dan teraniaya. Pertanyaannya, apakah Indonesia masuk dalam kategori itu? Kan begitu. Nanti kita akan lihat ada beberapa pemaparan tentang Indonesia sendiri. Kemudian memotivasi, memobilisasi, mendampingi gereja, mendidik dalam arti bersama-sama melihat dan membagi beban untuk mengenal seluruh gereja sebagai satu tubuh, sebagai satu pribadi dan organisasi dan denominasi untuk saling menopang satu dengan yang lain seperti dalam Korintus 12 ayat 26. Jika salah satu dari anggota tubuh menderita, maka semua anggota tubuh mengalami derita, turut menderita. Nah, pada tahun 96, melihat pentingnya atau tidak lembaga ini di Indonesia, maka kami memikirkan sebuah riset, kami memikirkan sebuah data juga yang diperlukan selain iman dan berdoa. Ya.
kami melihat apa pentingnya Indonesia dalam konteks pelayanan yang kami lakukan, menguatkan orang-orang percaya yang mengalami tekanan dan aniaya. Kemudian dari riset itu kami melihat ternyata Indonesia perlu dilakukan pelayanan-pelayanan terkait mencakup semua kegiatan-kegiatan yang nanti akan saya presentasikan oleh Satu Lentera Indonesia. Kemudian di tahun selanjutnya diinisiasi, kemudian dibentuk, ada yayasan pada waktu itu kita kenal dengan Odindo, dipimpin oleh Pak Peter Rondel. Apa yang kami lakukan di awal-awal adalah memobilisasi saja, mengajak gereja untuk berdoa, untuk mendukung seluruh orang-orang percaya yang mengalami tekanan karena imannya, khususnya yang mengalami aniaya karena imannya. Kami datang ke beberapa gereja, mengajak mereka mendoakan, memobilisasi apa yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kemudian dari riset yang sudah kami lakukan tahun 96, maka pecah konflik pada waktu itu di tahun 99 2000-an sampai 2001 kurang lebih. Di situ kita berpikir juga bahwa sangat penting untuk melatih gereja, melihat dalam perspektif yang benar sebagai tubuh Kristus, bukan hanya memobilisasi mereka, juga menguatkan dalam seminar-seminar dan pendampingan. Akhirnya kami mendatangi, mengunjungi korban-korban victim konflik yang ada di Poso, yang ada di Ambon pada waktu itu, di mana mereka kehilangan suaminya, di mana mereka kehilangan anak-anaknya, sudah jadi seorang janda. Akhirnya kita mendampingi, memberikan dukungan, sudah kehilangan tanahnya, kita sediakan kurang lebih tahun-tahun itu ada 50 keluarga yang kita tempatkan, bangunkan rumah, kita belikan tanah di sana, kemudian kita kuatkan juga imannya di Ambon kurang lebih. Dan sampai saat ini masih ada di Ambon tempat itu. Kemudian begitu juga dengan di Poso, kita melakukan pendampingan secara hukum, menemani seorang pendeta GKST yang ada di Poso yang dituduh memobilisasi massa Kristen untuk saling menyerang, kemudian dia dipenjara kurang lebih 3 tahun lamanya di sana. Dan itu merupakan beban yang selama ini kita lihat ternyata ini dibutuhkan di Indonesia. Kemudian tahun 2007 akhirnya kami berpikir, kami memfokuskan, kalau tadi Odindo gitu ya, memobilisasi bagian gereja untuk mendoakan, mendukung orang-orang yang mengalami aniaya, mengalami tekanan karena imannya. Di tahun 2007 maka kami memfokuskan lagi dengan satu lembaga yang saat ini Bapak Ibu kenal, Satu Lentera Indonesia, memfokuskan diri, memikirkan supaya betul-betul gereja ini betul-betul disiapkan. Ketika terjadi persekusi, terjadi aniaya, bagaimana menyikapinya? Apa yang harus dimiliki? Maka kami melakukan pendampingan, awareness kepada gereja, membekali gereja yang terbuka, memberikan dukungan terhadap mereka yang menjadi korban. Nah, kalau belakangan ini kita melihat begitu banyak tingkatan-tingkatan tekanan terhadap orang-orang Kristen di Indonesia. Dan sejak tahun 96 kami mencoba melihat itu, dan memang terjadi dari tahun-tahun sampai tahun belakangan 2000-an ini tekanan begitu meningkat luar biasa. Ya, ini beberapa tren, beberapa informasi yang bisa kami sampaikan ya. Sejak tahun 2015 melakukan riset, terjadi peningkatan, ada penurunan, tapi semakin belakang ini ada juga peningkatan di mana tekanan terhadap orang-orang Kristen itu betul-betul terjadi. Ya, tahun 47 dari 50 negara yang mengalami tekanan yang paling signifikan di dunia ya, dari 50 negara tekanan yang mengalami signifikan terhadap iman, Indonesia tahun 2015 itu berada di urutan ke-47. Kemudian di tahun 2016 naik ke urutan ke-43.
Tahun 2017, ya 17 agak turun sedikit ke urutan 46. Tahun 2018 itu sangat signifikan naiknya ke urutan ke-38. Tahun 2019 naik lagi ke urutan 2019 ke urutan ke-30. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita melihat ya di mana gereja ditutup, gereja dipersulit melakukan izin dan sebagainya, khususnya tahun 2018 ya. Bapak Ibu bisa melihat terjadi bom di Surabaya menewaskan kurang lebih 18 orang, kemudian ada 10 orang dalam data yang kami miliki, orang ditangkap kemudian dipenjarakan, kemudian ada beberapa orang lainnya diintimidasi, harus dipisahkan dari keluarganya karena dia meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Ini terjadi di Indonesia. Tren ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan tahun 2020? Jadi saya informasikan data yang kami berikan ini hasil dari pengolahan di lapangan, hasil riset yang ada. Kemudian data yang kami berikan misalnya di tahun 2019 itu hasil olah di data di tahun 2018. Jadi kejadian peristiwa tekanan seperti apa yang terjadi di 2018, kemudian di 2019 itu diinformasikan tingkatannya seperti apa. Kemudian tahun 2020 itu sedikit menurun. Indonesia berada di urutan ke-49 dari seluruh 50 negara yang mengalami tekanan yang begitu tinggi di Indonesia. Ada beberapa gereja ditutup, bahkan makam, kalau Bapak Ibu mengikuti ada berita di Jawa Tengah, makam pun harus sepertinya dirobohkan tiang salibnya, begitu ya. Indikasi-indikasi itu ada beberapa gereja di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, di Riau, di Sulawesi Selatan, itu diprotes untuk melakukan operasional peribadatan. Ini yang terjadi. Kemudian ada seorang wanita yang mengikut Kristus harus diusir dari keluarganya di salah satu tempat di Jawa. Tekanan, kalau saya tadi malam mendapatkan informasi lagi dari teman, dari tim kami, South Indonesia, ada massa yang mencoba memobilisasi penolakan operasi gereja oleh lingkungan. Itu di Jawa juga. Tadi malam saya baru dapat informasi itu. Kami coba memikirkan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, di tahun 2020 sendiri dengan data yang dari tahun 2019, kurang lebih Indonesia sudah berada di urutan ke-49. Ini turun, tapi indikasi tekanan terhadap gereja masih terjadi. Di mana mau dari keluarganya, mau secara denominasi gereja dipersulit, kemudian penolakan-penolakan dari lingkungan, penolakan terhadap dari hal-hal yang terkait juga ada, dan ini yang nyatanya ada di Indonesia, sehingga Indonesia masuk dari 50 negara yang mengalami tekanan karena iman di dunia. Ya. Bapak Ibu, Indonesia sendiri kan terdiri dari kurang lebih 34 provinsi. Ini bukan sesuatu yang kecil dengan ribuan pulau. Pernah kami mengunjungi satu daerah di Mentawai, kami harus naik kapal, naik pesawat dari Jakarta menuju Mentawai, kemudian menuju Padang, dari Padang kami naik kapal ke pelabuhan kota di Mentawai, dari Mentawai kami harus naik kapal kecil yang hanya kapasitas maksimal 5 sampai 7 10 orang. Kami sampai ke tempat itu, di sana kami melihat sumber daya manusianya secara pertumbuhan rohaninya begitu sulit, sehingga kami bergumul bersama dengan tim semua Satu Lentera Indonesia bagaimana memperlengkapi orang-orang ada di sana. Satu pendeta bisa membawahi 3, 5 sampai 7 gereja. Bayangkan mereka hanya visitasi ke gereja itu satu tahun itu bisa hanya 1 sampai 2 kali tanpa pembekalan terhadap orang-orang lokal, orang-orang yang ada di situ. Kemudian mereka yang belum
mendapatkan pendidikan, kalau boleh saya katakan hal-hal yang berkaitan dengan teologis, pendidikan teologi, mereka begitu menyampaikan, begitu saja dengan apa yang mereka ketahui sebagai seorang yang belajar teologi dengan caranya sendiri. Hanya itu yang mereka bisa sampaikan kepada umat yang ada di sana. Bagaimana mereka bisa dikuatkan ketika mereka mengalami kesulitan? Ya, ada tekanan dari pihak-pihak tertentu di sana. Seolah-olah tempat itu sengaja dipersulit pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan hal-hal yang lainnya. Ini terjadi. Dengan begitu tantangan yang besar yang ada di Indonesia, terdiri dari 34 provinsi, Indonesia pun mengalami hal ini. Tantangan geografis, tantangan reforestation, atau boleh saya katakan penghijauan kembali. Beberapa tempat kami kunjungi seperti daerah Papua, daerah NTT, kemudian daerah Sumatera, begitu. Itu ada tempat-tempat yang di mana kekristenan sudah ada bertahun-tahun, berpuluhan tahun, dari generasi bergenerasi ada di sana. Terjadi penghijauan kembali, terjadi konversi keyakinan di sana. Itu merupakan suatu beban, ya, suatu yang harus bersama-sama dipikirkan oleh gereja Tuhan. Kita memobilisasi orang-orang yang ada di daerah itu. Kemudian intoleransi terjadi juga di lingkungan kita. Apalagi belakangan ini masa-masa pandemi pun kita begitu sulit melakukan aktivitas-aktivitas di lingkungan rumah kita. Ya, meskipun tidak di semua tempat di Indonesia. Misunderstanding, ada kegiatan-kegiatan dan juga aktivitas yang dilakukan oleh mereka yang baru percaya, yang baru meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ditolak oleh orang Kristen sendiri. Nah, gitu ya. Ini merupakan sebuah beban juga yang perlu dipikirkan ketika mereka sudah percaya kepada Kristus dan ditolak oleh orang Kristen sendiri. Apa yang harus dilakukan? Kita menjembatani ini. Ada denominasi isu, ya, gereja A lebih baik dari gereja B. Ini sudah menjadi pandangan yang umum di sekitar kita. Ini yang terjadi tantangan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kami lakukan menyikapi tantangan-tantangan itu? Jika Bapak Ibu bisa menyaksikan di layar Bapak Ibu, di situ ada beberapa hal yang bisa kami lakukan, yang menangkap visi awal, ya, menangkap isi hati Tuhan kepada Brother Andrew. Itu yang kami hidupi di Indonesia, melihat situasi dan tantangan Indonesia yang begitu luas, begitu besar, tantangan yang semakin tahun semakin meningkat, tekanan-tekanan terhadap orang percaya itu. Seperti pemuridan dan leadership, pembekalan terhadap orang-orang percaya, terhadap mereka anak-anak Tuhan, membekali mereka seperti saya katakan tadi ketika kami mengunjungi Mentawai, kami membekali mereka dengan hal-hal prinsip yang perlu disampaikan kepada umat tentang teologi, misalnya begitu. Kami menginformasikan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin umat yang betul-betul secara knowledge, secara iman, secara spiritual mereka bisa hidupi. Itu yang kami berikan. Kemudian kami terhubung dengan beberapa sekolah teologi di Indonesia, melakukan perlengkapan, memobilisasi mereka yang sedang dididik di bangku teologi untuk menyiapkan diri. Sewaktu-waktu mereka memimpin umat, mereka memimpin jemaat, mereka studi kurang lebih 3, ada yang sampai 5 tahun, ada yang 4 tahun untuk mengambil sarjana teologianya. Oleh karena itu kita perlengkapi hal-hal basic teologi yang berkaitan dengan persekusi atau penganiayaan. Kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan South Indonesia belakangan ini, ada Theology of Persecution, itu juga yang kami lakukan di menyikapi masa-masa pandemi ini. Kemudian ada connection dan unity, ya. Itu yang saya sampaikan tadi, melihat masalah yang ada di lapangan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri. South Indonesia tidak mampu melakukan itu. South Indonesia, Sabda, apapun itu tidak mempunyai kapasitas sebesar yang diimpikan.
Oleh karena itu ada connection dan unity saling menghubungkan. Melihat dalam Korintus tadi bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita perlu mengambil bagian dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Kita tidak bisa diam saja. Mengajak umat untuk bersama-sama melihat betapa pentingnya saling menguatkan. Kalau dikatakan tangan sakit, kaki juga merasakan. Seluruh tubuh merasakan. Kaki sakit begitu juga. Bagian yang lain merasakan demam, panas, dan sebagainya. Oleh karena itu kita mencoba mendudukkan bersama pemimpin-pemimpin gereja dalam penyajian-penyajian yang unik, dalam penyajian yang bisa dipahami, dilihat bersama dalam keperluan yang penting untuk kegerakan kemajuan Injil, kemajuan Injil di tempat-tempat mereka berada. Kemudian ada persecution preparedness ya, di mana kami kalau di masa offline, biasa kami datangi beberapa daerah, kami bekerja sama dengan denominasi yang ada di tempat itu, kami mengajak mereka, kita bekerja sama mengadakan satu kegiatan yang sering kami sebut berdiri teguh di tengah badai. Ada pemaparan-pemaparan melihat bahwa panggilan orang Kristen adalah panggilan yang unik. Dalam Filipi 1:29 dikatakan, kamu dipanggil untuk percaya, tapi pada waktu yang sama kamu juga dipanggil untuk mengalami penderitaan. Ini sesuatu yang unik yang harus dimengerti oleh orang percaya bahwa penderitaan itu juga menjadi bagian ketika kita menjadi orang percaya. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa menderita itu adalah akibat kita percaya kepada Kristus. Menderita karena aniaya imannya. Hanya sedikit orang ternyata yang paham tentang hal ini. Ini sangat disayangkan. Ada juga pertemuan-pertemuan camp untuk pemuda. Suatu waktu kami tahun 2016, Bapak Ibu masih ingat peristiwa di Aceh Singkil, kalau tidak salah ya, Bapak Ibu pasti bisa mengingat situasi itu di mana gereja ada kurang lebih 11 sampai 11 gereja. 7 diantaranya harus dirobohkan atau ditutup. Ini terjadi di Indonesia. Dan kami mengakomodir pemuda untuk melihat bahwa ini bagian dari mereka mengalami tekanan sebagai panggilan orang percaya itu sendiri. Kemudian ada beberapa camp juga kami lakukan di antara gereja, di antara denominasi kami kumpulkan untuk bersatu melihat bahwa kita adalah tubuh Kristus. Ada juga pendampingan advokasi di mana ada sekelompok orang diduga dan juga oleh ormas-ormas tertentu dimobilisasi, orang-orang tersebut ditangkap, dipolisikan. Kami coba dampingi orang-orang itu semaksimal kami. Dan Tuhan, dan bersyukur seperti apa di video tadi sampaikan, Tuhan masih berkarya. Jadi Bapak Ibu dalam proses itu kami melihat bagaimana Tuhan meneguhkan dirinya atas kehidupan beriman kita. Satu waktu saya pergi ke daerah Jawa bersama dengan tim, sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya kami berjumpa dengan sekumpulan orang-orang percaya yang ada di sana, gereja yang ada di sana. Beliau adalah orang yang sudah cukup sepuh, usianya kurang lebih 70 sampai 75 tahun. Saya belum pasti usianya berapa, hanya di atas 70 tahun. Setelah kegiatan itu 2 bulan kemudian saya datang ke tempat daerah mereka, kemudian saya dengan tim mengunjungi ke rumah mereka. Dia adalah orang yang percaya kepada Kristus dari keyakinan yang berbeda. Kemudian dari jauh masuk dengan penerangan sederhana, kami masuk ke pintu rumah. Istrinya juga sudah sepuh, suaminya sudah sepuh, dia istrinya rabun gitu, tidak bisa melihat, tidak bisa memasak. Kemudian bapak ini dia melihat dari jauh, samar-samar. Dia juga sudah tua dan tidak begitu jelas penglihatannya. Saya masuk, kemudian beliau melihat begini, saya lihat beliau mungkin belum mengenal saya yang hadir pada waktu itu. Kemudian dalam
momen tertentu saya menyampaikan selamat malam, karena waktu itu sekitar jam 6, setengah 7-an. Selamat malam, Mbah. Dia mendengar suara saya dan dia berkata, Mas Melki, apa kabar? Dia bilang. Minta maaf Mas, saya tidak bisa hadir dalam pertemuan itu, dia katakan begitu. Saya harus dampingi istri. Waktu saya ke dapur saya juga masak, tiba-tiba tangan saya udah nggak kuat karena sudah usianya sepuh. Lepas itu panci dan menyiram beberapa bagian tubuhnya. Saya melihat, tapi Mas, saya sangat bersyukur dengan pembekalan, dengan kekuatan, dengan topangan iman, di mana menjadi orang Kristen itu harus betul-betul kuat gitu ya. Di lingkungan ini saya berapa kali ditolak, Mas, dia bilang begitu. Tapi dengan semangatnya dia sampaikan begini. Tapi saya tidak pernah berhenti menceritakan kasih Tuhan, Mas. Saya setiap orang yang saya temui, saya sampaikan tentang kasih Tuhan. Saya tertegur, jujur Bapak Ibu. Melihat momen itu saya berkata, Tuhan, betapa rendahnya saya. Yang mungkin memiliki pengetahuan teologi tapi tidak semaksimal bagaimana orang tua yang sudah sepuh ini yang kakinya kena air panas melepuh, namun dia masih punya semangat yang berapi-api tentang kasih Tuhan. Saya melihat bahwa Tuhan itu masih berkarya. Jadi Bapak Ibu, ketika keyakinan itu kami hidupi dan kami kuatkan orang-orang yang mengalami tekanan, kami melihat bahwa Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bukan hal yang mudah bagi kita untuk percaya kepada Kristus tentu. Tapi di hal yang sama juga kita dituntut. Untuk betul menghidupi Alkitab, menghidupi tantangan-tantangan yang terjadi di sekitar kita. Itu beberapa, kurang lebih 2 tahun atau tahun lalu kami datangi beliau. Kemudian, ini beberapa kegiatan yang kami sampaikan, kami lakukan. Ya, ada pembekalan terhadap wanita secara iman, secara pengetahuan, dan secara knowledge mereka, secara lingkungan mereka, secara ekonomi. Kami berusaha. Karena di setiap konflik yang selalu menjadi korban, yang lebih banyak mengalami korban atau tekanan itu, baik psikisnya, baik spiritualnya, selalu adalah perempuan, begitu. Jadi ketika seandainya suatu waktu suaminya harus diringkus ataupun dibunuh, kami berpikir bahwa perempuan harus bisa tetap hidup dan meneruskan iman kepada keluarga bahkan lingkungannya. Ini yang kami lakukan secara offline. Ya, waktu sedikit lagi ya. Kemudian ini tadi saya sampaikan beberapa camp ketika pemuda disingkil mengalami tekanan, kami ajak mereka ke satu tempat, kami meminta hikmat Tuhan, melakukan bagaimana kami menguatkan mereka yang mengalami tekanan-tekanan ini. Bapak Ibu mungkin tidak melihat di berita itu berapa jumlah orang yang mengalami akibat kejadian itu. Kurang lebih ada sekitar 8.000 orang mengungsi pada waktu itu. Hanya itu tidak di blow up oleh media. Itu yang kami tangkap dan kami sampaikan. Kekuatan, pembekalan kepada mereka. Dan ini beberapa victim yang terjadi di sekitar kita kurang lebih tahun 2016 atau 2017 yang lalu, ketika seorang anak yang tepatnya 2016 November yang tidak tahu apa-apa, kemudian ada orang yang radikal menganggap diri benar, melakukan bom bunuh diri, kemudian akibatnya inilah Alvaro dan Trinity, kalau Bapak Ibu bisa ingat mereka. Ingatlah dalam doa sekali-sekali. Saat ini masih dalam proses penyembuhan, masih proses pendampingan, masih proses bagaimana seandainya dia tumbuh dewasa dan menghadapi kenyataan yang seperti ini. Ya. Kemudian kami memobilisasi teman-teman untuk mendukung dalam doa, melakukan pendampingan spiritual juga kepada mereka dan orang tua mereka. Ya, ini saya sampaikan tadi, beberapa kelompok orang ditangkap karena dituduhkan
melakukan tindakan kristenisasi pada hal-hal tersebut tidak benar. Itu juga terjadi di beberapa tempat yang kami temui. Ya, ini kurang lebih apa yang kami lakukan dalam selama ini sejak tahun 96 sampai tahun 2020 ini. Nah, khusus pada masa ini Bapak Ibu, kami tidak mau tinggal diam menyikapi situasi yang ada. Oleh karena itu beberapa teman-teman terima kasih tadi sudah mengikuti beberapa kegiatan yang sudah kami coba pikirkan menjawab semua kebutuhan yang ada di lapangan di Indonesia ya. Ada beberapa kegiatan bagaimana dalam menyikapi situasi pandemi ini sehingga kami memikirkan, pimpinan memikirkan, oke, kita bersama-sama melihat kebutuhan ini dan kita tidak bisa tinggal diam saja menghadapi pandemi yang nggak bisa kemana-mana karena biasanya memang kami harus ke lapangan. Kami berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, kami berjumpa dengan pimpinan-pimpinan sinode, kami berjumpa dengan praktisi-praktisi di lapangan. Tapi sekarang tidak bisa. Akhirnya ada webinar. Kami coba agendakan itu dari bulan Agustus, Juni, Agustus sampai sekarang ini masih dilakukan. Khususnya besok itu ada webinar tentang propaganda dan etiket dalam bermedia sosial. Sebagai orang percaya lebih bijaklah seharusnya. Karena tekanan itu hal sepele pun bisa berimbas luar biasa terhadap kita karena keyakinan kita. Oleh karena itu Pak Kristanto besok jam 10 akan menyampaikan tentang tema ini di webinar kita jam 10. Jadi Bapak Ibu sekaligus jika Bapak Ibu terbeban dan memikirkan untuk mengikuti ini silakan. Kemudian ada leadership in time of crisis. Melihat situasi yang terjadi, bagaimana kami menyikapinya, bagaimana sebagai seorang pimpinan gereja memobilisasi, melayani jemaat-jemaat yang dia pimpin. Begitu. Kemudian ada juga bulan depan, November itu ada presentasi lebih mendetail, Bapak Ibu bisa ikuti nanti. Tim kami juga bagian training juga akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang pertama itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November kami mengadakan mobilisasi doa untuk gereja tubuh Kristus yang teraniaya di seluruh dunia. Nanti saya juga akan minta izin kepada tim Sabda untuk mengirimkan beberapa pokok doa khususnya yang ada di Indonesia. Itu akan kita lakukan mulai dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30. Jika Bapak Ibu mempunyai waktu, punya kesempatan untuk berdoa, lakukan itu. Karena saya percaya Tuhan masih berkarya. Jadi dengan kemajuan teknologi digital dan ini juga menjadi kesempatan untuk kita melihat karya Tuhan dinyatakan. Kemudian di tanggal pertengahan bulan November itu juga kami ada kegiatan menjelaskan lebih detail tentang tingkat penganiayaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Akan difasilitasi juga oleh SOT Indonesia, jadi Bapak Ibu di situ akan lebih detail apa yang akan disampaikan tentang persekusi atau penganiayaan, bagaimana data itu kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dan di akhir juga ada webinar-webinar kepemimpinan juga untuk bekali pemimpin-pemimpin Tuhan di berbagai tempat. Ini yang sudah kami lakukan menyikapi masa pandemi. Yang tadi Bapak Ibu, kami juga memikirkan bagaimana mereka yang sibuk dengan aktivitasnya, memikirkan ada Facebook fanpage, ada YouTube juga, kanal YouTube, ada podcast di sana. Bapak Ibu tinggal ketik Safro, Safari Rohani. Kemudian YouTube juga Safari Rohani, Bapak Ibu tinggal lihat di situ, silahkan like, melihat beberapa percakapan renyah sebenarnya, ringan sebenarnya, tapi perlu menjadi bekal untuk kita sebagai orang percaya. Ini kegiatan-kegiatan ini yang Topet Teologi Persecution and Discipleship kami lakukan dengan secara daring, tapi dari Jakarta. Kemudian kami bekerja sama dengan salah satu STT Makedonia yang ada di Kalimantan.
Kami melakukan aktivitas itu selama 2 hari. Dan puji Tuhan, mereka betul-betul dikuatkan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Mereka yang dibekali dalam pengetahuan teologianya. Mereka berpikir ini penting, ini diperlukan. Karena tidak banyak orang dibukakan tentang ini. Begitu juga dengan kaum muda. Ya, materi-materi advokasi di beberapa tempat. Ya, ini juga kegiatan kaum muda. Ya, ada Youth National Conference juga yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Ya, kebebasan umat beragama dalam konteks Pancasila dan hak-hak asasi manusia. Ini juga kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita bersama melihat bahwa kasih Tuhan, tangan Tuhan itu masih ada, masih dilakukan, dan Tuhan masih tetap berkarya dalam segala situasi. Tantangan ini seharusnya tidak melemahkan iman kita. Kemudian ada beberapa materi juga, literatur yang kami distribusikan. Cerita-cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Kemudian ketika mereka malam sebelum tidur. Ada satu kisah ketika kami mengirimkan ini ke Jawa Tengah. Mereka melihat bahwa, Pak, kalau baca di Alkitab menyeluruh itu sulit sekali mengerti cerita-ceritanya. Tapi ini diringkas dalam bacaan tertentu. Dan mereka melihat, saya mau tiap anak-anak, saya mau tiap hari baca cerita-cerita ini. Karena anak-anak suka tentang cerita. Wah, saya bilang, kami melihat ini, wah luar biasa. Dan tidak sia-sia kami melakukan itu. Ya, ini beberapa buku saku merah, ini bicara tentang pedoman sebagai orang Kristen dalam menghadapi tekanan terkait dengan hukum. Ini cerita-cerita untuk anak-anak, dan ini buku-buku renungan dan sermon yang coba kami fasilitasi untuk hamba-hamba Tuhan. Akhir kata begini Bapak Ibu semua. Kepada kita itu sudah dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saya mengajak semua kita untuk melihat betapa pentingnya hidup bersatu di dalam Kristus, betapa pentingnya untuk kita selalu melihat isi hati Tuhan. Brother Andrew di akhir video tadi katakan, seolah-olah kita adalah seorang yang pengecut. Ketika tantangan itu terjadi, kita menghindar. Kita butuh lagi keyakinan Tuhan, teguhkan ini. Saya mau menguatkan, saya mau melayani, saya mau mengambil, menangkap isi hati Tuhan. Tapi tantangan lagi terjadi, kemudian memudar lagi. Dan kita melihat dalam perjalanan kami, kurang lebih dari tahun 1955, 65 tahun, 62 tahun di dunia, kami melihat bahwa, dan kurang lebih dari 23 tahun di Indonesia, kami melihat bahwa Tuhan itu masih berkarya, dan Tuhan tidak mau kita tinggal diam dalam segala segmen kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan meneguhkan panggilan yang Bapak Ibu miliki, lakukan itu. Saya percaya Tuhan pasti menolongnya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan-pelayanan yang Bapak Ibu lakukan. Begitu juga dengan Shot Indonesia. Jika Bapak Ibu ingin terhubung dengan Shot Indonesia, hubungi kami. Seringkali dalam webinar itu ada evaluasi di akhir kegiatan. Bapak Ibu informasikan apa yang Bapak Ibu butuhkan terkait dengan tekanan terhadap iman. Kami akan mencoba memfollow up itu, mencoba untuk menindaklanjuti itu. Dan jadi November tersendiri itu menjadi momen di mana kami melihat bahwa Indonesia perlu mengenal bahwa kita sudah berada dalam situasi yang juga iman kita dikikis pelan-pelan, sehingga ada watch list namanya, presentasikan tentang apa yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Baik, terima kasih.